Shalom. Sekali lagi, shalom. Damai Tuhan kiranya tercurah atas kita semua, amin. Haleluya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita bersyukur di hadapan Tuhan. Kita berkumpul bersama-sama di tengah-tengah pandemik yang masih bergejolak, tetapi lewat kasih karunia Tuhan, lewat campur tangan Tuhan, kita bisa berkumpul bersama-sama. Setelah tahun lalu kita tidak bisa merayakan bersama-sama, tahun ini kita bisa berkumpul untuk memuliakan nama Tuhan kita, bersama-sama merayakan Natal. Haleluya, amin. Amin. Malam hari ini mari kita bersama-sama memuji muliakan namanya. Mari kita bersuka cita karena kasih-Nya dicurahkan bagi kita semua. Kita akan mulai ibadah perayaan malam Natal 2021 dengan doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang hidup, kami bersyukur atas kasih-Mu. Engkau telah campur tangan dalam kehidupan kami. Di malam hari ini ya Bapa, Engkau mengumpulkan kami supaya kami bisa bersama-sama bersekutu memuliakan nama Tuhan. Kami percaya acara ini bisa terjadi karena seizin Tuhan. Dan lewat pemeliharaan-Mu saja kami bisa bersuka cita bersama-sama dengan semua jemaat kudus. Lewat pujian, lewat syukur, kiranya hati kami semua bisa menyambut Yesus Kristus lahir dalam hati kami. Terpujilah nama Tuhan, Engkau yang bertata di atas setiap puji-pujian anak-anak-Mu. Kami mau mengagungkan Engkau, dimuliakanlah nama-Mu. Dengan mengikat nama Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dengan penuh ucapan syukur. Amin. Malam hari ini mari kita mengagungkan Tuhan kita. Benar-benar dengan sukacita kita menyambut Yesus Kristus. Yesus, Tuhan penebus kita. Kita angkat pujian bersama-sama. Dia diagungkan tinggi. Biarlah Yesus Kristus saja, Dia saja yang menerima pujian kita. Dia yang diagungkan oleh kita semua anak-anaknya. Haleluya. Dia diagungkan, Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Aku puji Dia, Dia diagungkan selamanya. Agung ku puji namanya. Kristus Tuhan, kebenarannya memerintah. Surga bumi bersuka dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Haleluya. Dialah Tuhan kita. Mari kita mengagungkan Dia. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Aku puji Dia, Dia diagungkan selamanya. Agung ku puji namanya. Yesus Kristus Tuhan, kebenarannya memerintah. Surga bumi bersuka dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Kristus Tuhan, Kristus Tuhan, kebenarannya memerintah. Surga bumi bersuka dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Dia diagungkan, Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Dia datang di dalam namanya. Dia akan membebaskan segala tawanan dari dosa. Kita katakan seruan kita. Datang dalam nama Tuhan.
datang dalam nama Tuhan, bebaskan orang tawanan yang dibuat melihat kerajaan Tuhan datang dalam mulia. Ku kabarkan Dia yang pulihkan dunia. Kristus Tuhan, Kristus Tuhan, kebenarannya memerintah. Amin. Sorga bumi bersuka dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Dia diagungkan, Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Dia diagungkan, Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Haleluya. Yesus saja Raja, kita mengagungkan Dia. Amin. Amin. Jingle bells, Yesus Kristus. Kita angkat pujian. Dashing through the snow, dashing through the snow, in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirit bright. Amen. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dalam silsilah melihat Yesus, kasih dari Allah sungguh mengharukan. Henok diubah pada 70-an tahun, seluruh dunia berdiam karena terkejut. Hey, dalam orang percaya. Haleluya. Bukit Sion cepat berlari. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Adam, Seth, Enos, Kenan, Malalel, Yared, Hedon, Metusala, Lamek, Nuh, Semar, Faksat, Selah, Eber, Pelek, Reu, Serug, Nahor, Terah, Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda, Perez, Hezron, Ram. Hey, Abinadab, Nason, Salmon, Boaz, Obed, Isai, Daud, Salomo, Rehabeam, Abia, Asa, Yosafat, Yoram, Uzziah, Yotam, Ahaz, Hizkia, Manasye, Amon, Yosya, Yekonia. Sungguh menyenangkan.
seluruh dunia. Larilah umatnya membawa firman, menuju ke jalan hidup kekal ubah. Ayo berlari. Haleluya. Dunia gemar dan soraklah, Raja kita semua telah lahir. Kita akan pujian dan sukacita. Dunia gemar. Dunia gemar dan soraklah, Raja lahirlah. Beri hatimu kepadanya, bersama nyanyilah, bersama nyanyilah, sama bersama nyanyilah. Dunia gemar, dunia gemar dan nyanyilah, Tuhanmu bertata. Bumi laut, gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, sorak, bersoraklah terus. Yesus memerintahkan, Yesus memerintahkan dunia dengan anugerahnya, keadilan dan kebenaran, dan ajaib kasih-Nya, dan ajaib kasih-Nya, ajaib dan ajaib kasih-Nya, ajaib dan ajaib kasih-Nya, ajaib, ajaib dan ajaib kasih-Nya. Haleluya. Amin. Gloria mulia hanya bagi Allah kita. Haleluya. Kita angkat pujian dan sukacita, bersorak-sorai, kasih-Nya saja yang mengadakan kita. Gloria. Gloria, mulia bagi Allah. Gloria, mulia bagi Allah.
hanya bagi Allah saja. Amin. Amin. Kiranya kita semua senantiasa mengingat Yesus. Dia pernah lahir untuk kita semua. Seorang putra diberikan supaya kita diselamatkan. Mari kita bersyukur karena kasih karunia yang besar. Kita angkat pujian ini. Seorang anak telah lahir. Biarlah nubuat Nabi Yesaya digenapi. Lihat pengakuan iman kita. Lihat pujian ini. Kita puji dan sembah Dia. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera lambang pemerintahan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Haleluya. Dialah Juru Selamat bagi kita semua. Dialah Yesus. Dialah yang kita nantikan. Biarlah kita senantiasa memberikan pengakuan iman kita kepadanya. Seorang anak lahir untuk kita semua. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Kita berikan kemuliaan untuk Yesus Kristus kita. Haleluya. Firman hidup dari Matius pasal 2 ayat 1 sampai 10, kemudian dilanjutkan 2 Petrus pasal 1 ayat 9. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 10.
Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia berserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dan mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes mengambil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Kemudian dilanjutkan 2 Petrus pasal 1 ayat 19. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Inilah firman Tuhan. Amin.
Shalom. Selamat Hari Natal. Besok adalah Hari Natal tahun 2021. Kita rayakan hari kelahiran Yesus. Karena pandemi Corona, seperti tahun lalu, tahun ini pun kita tidak bebas berkumpul. Tetapi setelah khotbah ini, kita bisa ada beberapa acara meskipun tidak banyak. Sambil menyambut malam Natal, kita akan sejenak merenungkan firman. Saya harap agar saudara-saudara menerima firman yang diberikan dengan iman dan mempersiapkan kelahiran bayi Yesus. Judul firman hari ini adalah Bintang Timur atau Bintang Fajar di hatiku yang terbit di hari Natal di tahun 2021. Yang pertama, kita lihat yang pertama. Waktu kunjungan orang-orang Majus ke Yerusalem. Waktu kunjungan orang-orang Majus ke Yerusalem. Di pembacaan hari ini ada peristiwa orang-orang Majus berkunjung ke Yerusalem. Pertanyaannya saudara-saudara, apakah peristiwa ini terjadi sebelum kelahiran bayi Yesus atau setelahnya? Matius 2 ayat 1, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ayat 2, dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kunjungan orang-orang Majus ke Yerusalem terjadi ketika bayi Yesus sudah lahir di Bethlehem. Kalau begitu pertanyaannya, kapankah gembala-gembala yang menggembalakan domba di ladang berjumpa dengan bayi Yesus? Biasanya orang-orang pikir kunjungan orang-orang Majus dan gembala-gembala itu bersamaan. Tetapi kalau lihat Alkitab secara teliti, kalau kita lihat Alkitab secara detail, sebenarnya waktu kunjungan itu berbeda. Catatan tentang kelahiran Yesus itu hanya ada di Matius pasal 1, pasal 2, dan Lukas pasal 1 dan pasal 2. Tidak ada lagi selain itu. Kitab Matius, pembacaan hari ini yang telah dibacakan oleh penatua tadi, mencatat dengan menekankan kunjungan orang-orang Majus. Kitab Lukas mencatat tentang diberitahukannya kelahiran kudus kepada gembala-gembala. Dan mereka menyaksikan itu. Kalau kita coba susun sesuai kronologinya, kisah kelahiran kudus akan seperti berikut ini. Maria dan Yusuf, orang-orang Nazaret Galilea bertunangan. Lukas 1 ayat 27, Matius 1 ayat 28. Saudara bisa lihat peta ini. Di Galilea, Nazaret di Galilea. Malaikat memberitahukan tentang kabar mengandung bayi Yesus kepada Maria. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Dan mengandunglah Maria dengan Roh Kudus. Dan ini sebelum dua orang berhubungan, tinggal sama-sama. Di Matius 1 ayat 18b. Dan kalau lihat Matius 1 ayat 19, Maria tentulah memberitahukan hal itu kepada Yusuf. Kemudian malaikat menampakkan diri kepada Maria yang kuat, Yusuf. Malaikat menampakkan diri kepada Yusuf yang khawatir dan
memberitahukan bahwa Maria mengandung lewat Roh Kudus. Matius 1 ayat 20 sampai 23. Pada akhirnya Yusuf mengambil Maria istrinya yang mengandung. Matius 1 ayat 24. Dan karena ada perintah pendaftaran penduduk, mereka pergi ke Bethlehem, kampung halaman Daud. Dan tepat telah tiba waktunya lahiran, maka lahirlah bayi Yesus di kandang di Bethlehem. Dan kabar itu diberitahukan kepada gembala-gembala. Lalu mereka pergi untuk memastikannya. Lukas pasal 2 ayat 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan berjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Saat itu Maria, Yusuf, dan bayi Yesus ada sama-sama. Waktu itu orang-orang Majus datang dengan tuntunan bintang. Di Matius 2 ayat 9 dikatakan bahwa orang-orang Majus pergi ke tempat di mana anak itu berada. Ayat 11, Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Nah, waktu itu saudara, yang orang-orang Majus lihat adalah bayi Yesus dan Maria. Tidak disebut gembala dan Yusuf juga. Nah, demikianlah kisah di Lukas dan Matius itu bukanlah kisah yang terjadi di satu hari yang sama. Nah, supaya mudah dimengerti, kadang-kadang di gambarnya digabungkan dua peristiwa kunjungan sama-sama. Namun secara kronologinya sebenarnya bukannya satu hari yang terjadi sekaligus. Yang kedua, karena Yesus kan juru selamat bagi kita. Kita harus tahu kan saudara, meskipun kita tidak tahu cerita, kisah kelahiran diri kita atau orang tua, Yesus kita adalah juru selamat. Kita harus mengenal seperti apa kelahiran Yesus kan. Yang kedua, bintangnya yang terlihat di timur. Bintangnya yang terlihat di timur. Matius 2 ayat 2. Matius 2 ayat 2. Kami telah melihat bintangnya. Kami telah melihat bintangnya dan kami datang untuk menyembah dia. Alkitab berkata bahwa bintang itulah yang menuntun orang-orang Majus. Apakah saudara bisa mengerti ungkapan bintang yang menuntun? Pekerjaan dan kuasa Allah yang melampaui segala ruang itu tidak bisa dipahami dengan hikmat manusia. Di zaman sekarang ini, kita sedang hidup di masyarakat modern di mana materi dan ilmu pengetahuan itu sangat berkembang. Di masyarakat yang seperti itu, ungkapan bintang yang menuntun itu tidak begitu bisa dimengertikan. Bintang itu ada bintang yang besarnya lebih besar dari matahari. Maka agar kita bisa sadar tentang hal ini, kita harus pikirkan ini. Di dunia ini ada banyak bintang kan saudara. Satu, yang pertama bintang di dunia politik. Bintang di dunia politik. Ada negara-negara yang menaruh bintang di bendera mereka. Misalnya Tiongkok, Korea Utara, bendera Korea Utara, Filipina, Myanmar, Turki, Ethiopia, Maroko, dan lain-lain. Semuanya ada bintangnya. Kalau di bendera Amerika Serikat bintangnya ada 50 atau 51. Kalau bendera Jepang ada matahari satu. Tetapi matahari pun merupakan salah satu bintang kan. Bintang yang merah itu artinya diri mereka adalah keturunan dewa.
Dan apa tingkat yang tertinggi pada kekuasaan politik atau tentara di tiap-tiap negara? Paling tinggi? Bintang kan? Bintang 2 atau bintang 1. Kedua, bintang tentang harta. Bintang tentang harta. Misalnya, hotel bintang 5. Itu terbaik kan? Terbaik. Lalu ada bintang 4, 3. Kalau di daerah-daerah ada 2, ada 1 juga. Ketika saya pergi untuk seminar sejarah penebusan di kota Sumatera, kami pernah tinggal di hotel. Di sebuah hotel, itu sepertinya bukan bintang 2, melainkan 1 bintang 1. Ketiga, lalu ada bintang dari segi budaya. Segi budaya, yaitu bintang-bintang yang diikuti banyak orang. Kalau filmnya bagus, ditandai dengan bintang berapa. Dan artis-artis atau penyanyi disebut sebagai bintang film atau bintang papan atas. Wah, orang itu bintang papan atas ya? Iya betul. Dari antara girl group Indonesia ada Star B atau Star B. Mereka bikin nama grupnya dengan harapan untuk jadi bintang. Jadi Star B. BTS, idol grup Korea yang internasional disebut sebagai apa? Bintang internasional kan saudara? Internasional. Tetapi sebenarnya saudara, bintang yang sejati adalah bintang yang terbit di langit, di atas langit Bethlehem. Bintang kita, bintang bayi Yesus, itulah bintang yang tidak terbenam untuk selama-lamanya. Akan tetapi, bintang-bintang yang lain mencuri kemuliaan bintang sejati itu. Orang-orang tidak menyambut bayi Yesus dan diri mereka masing-masing lah yang seolah-olah menjadi bintangnya. Alkitab berkata bahwa di hari akhir bintang Yesus akan terbit kembali. Wahyu 22 ayat 16. Aku, Yesus, bintang timur yang gilang gemilang. Jelas bahwa orang-orang Majus bukannya datang begitu saja, saudara. Mereka datang dengan dituntun oleh bintangnya, yaitu bintang Yesus. Dengan kata lain, jika bintang pergi, mereka pun pergi. Jika bintang itu tidak pergi, mereka pun berhenti. Jadi bintang itu saudara sungguh mengharukan kan? Dulu pada waktu retret musim panas di Yeoju, di tempat retret Yeoju, pada waktu retret musim panas, Jenderal Bintang 4 pernah berkunjung ke tempat retret Yeoju. Beliau itu saudara sangat menghormati Pendeta Abraham Park dan beliau juga membawakan pidato. Waktu itu saya benar-benar rasa, wah, Jenderal Bintang 4 itu sangat berbeda ya, sangat berbeda. Dalam setiap katanya terasa berbobot. Ukurannya tidak begitu sedikit pendek, tapi wah sangat bobot. Dan saya masih ingat waktu itu di retret Pendeta Abraham Park, sang penulis buku seri sejarah penebusan, memakai baju tentara yang ditempelkan 7 bintang yang dihadiahkan kepada beliau. Matius 2 ayat 2, kami telah melihat bintangnya di timur. Ayat 9, lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka. Kalau kita lihat Alkitab saudara, gelap gulita adalah ekspresi maut, serta kata ganti dari neraka.
Tetapi pada langit malam yang gelap gulita demikian, sebuah bintang bersinar dengan menyolok. Bukankah banyak orang yang ada di timur sama-sama melihat bintang itu? Dan bintang itu juga tampak pada langit di Bethlehem. Jadi umat Israel yang disebut sebagai umat pilihan di tanah Yudea pun melihatnya. Kalau begitu saudara, pertanyaannya, mengapa mereka tidak menerima tuntunan bintang? Jadi ujung-ujungnya hanya orang-orang Majus yang melihat dan mengenali bintang itu. Saya harap di hari akhir saudara semua bisa menemukan bintang timur yang akan terbit kembali. Amin. Yang ketiga, Yerusalem yang terkejut karena kelahiran bayi Yesus. Yerusalem yang terkejut karena kelahiran bayi Yesus. Bilangan 24 ayat 17, bintang terbit dari Yakub. Bintang yang telah dinubuatkan telah terbit. Tetapi bagaimana? Saudara, bagaimana respon orang-orang? Ya, bintang ini itu sama sajalah. Hei, kalian itu aneh-aneh aja ya. Jadi orang-orang menganggap bintang yang dinubuatkan itu hanya seperti bintang yang dilihat di hari-hari biasa saja. Mereka malah meremehkan bintang itu dan mencaci maki saudara. Tetapi hanya orang-orang Majus sajalah yang percaya dan datang dengan dituntun oleh bintang itu. Coba bayangkan saudara, ketika mereka naik keledai, langkah keledai itu pelan-pelan kan. Lalu jika airnya habis, mereka tidak mau pergi. Keledai tidak mau pergi. Jadi 3 bulan lebih mereka naik keledai itu sulit, sangat sulit. Tetapi ketika bayi Yesus lahir, Yerusalemnya bagaimana? Bagaimana Yerusalem? Mesias telah datang. Mesias telah lahir, tetapi sangat sunyi sepi. Di zaman itu, dari antara 24.000 orang imam-imam pendeta, kalau di zaman sekarang ini, 1 orang pun tidak ada yang mengenali. Memangnya siapa yang merenungkan dan mempelajari nubuat tentang Mesias? 1 orang pun tidak ada yang menanti-nantikan Yesus. Sangat sunyi sepi. Tidak ada 1 orang pun pemimpin agama pun. Tidak ada 1 orang pemimpin agama pun. Bethlehem maupun Yerusalem sedang tidur dalam ketidakpercayaan. Imam, ahli-ahli Taurat, bangsawan, tua-tua serta jemaat kudus di jemaat biasa di zaman itu pun semuanya sedang tertidur. Hanya bayi Yesus yang terbangun, melek matanya dan menangis. Orang-orang Majus yang datang dari tempat yang jauh tiba di Yerusalem dan bertanya tentang raja orang Yahudi yang baru lahir. Di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Perkataan itu sampai kepada Raja Herodes dan seluruh Yerusalem. Dan dikatakan bahwa mereka terkejut. Matius pasal 2 ayat 3. Saudara-saudara, kalau lihat Yohanes pasal 8, orang-orang Yahudi percaya Allah dan mereka mengaku bahwa Abraham adalah bapa mereka. Meskipun demikian, mereka tidak percaya firman yang Abraham telah nubuatkan. Meskipun melihat bintang, tetapi mereka tidak melihatnya. Tidak melihatnya. Kini Raja Herodes
memanggil semua imam kepala dan ahli-ahli Taurat bangsa Yahudi dan bertanya di Matius pasal 2 ayat 4, di mana Mesias akan dilahirkan? Tahu-taunya Nabi Mika di Perjanjian Lama telah menubuatkan di Perjanjian Lama, yaitu di desa Bethlehem. Di desa Bethlehem Mesias akan lahir. Jadi Herodes mengirim orang-orang Majus dan meminta untuk dilaporkan lagi jika sudah ketemu. Dengan berkata bahwa dirinya sendiri pun mau sembah, tetapi itu bohong kan saudara? Bohong. Ketika dikatakan bahwa Mesias yang dilahirkan itu sudah lahir, Yerusalem terkejut. Orang-orang berkata, jika dia itu Mesias, kapan datang? Kenapa? Kenapa datang tanpa ada kabar apa-apa dulu? Bukankah setidaknya harus ada suara-suara guru dulu? Harusnya ia datang dengan menakutkan sampai orang-orang Roma sialan itu kabur, semuanya kabur. Tapi semuanya hening begini. Maka benarkah Mesias telah datang? Kan pohon harus tercabut, ditanam dengan terjungkir balikan. Bukankah harus begitu? Demikianlah terjadi Natal di mulut, yang mana berita disampaikan dari mulut ke mulut seperti demikian. Inilah Natal pertama. Karena kotanya juga terkejut dan tercengang. Orang-orang bisa bertanya kepada siapa, saudara? Tanya kepada siapa? Mereka pasti bertanya kepada pemimpin-pemimpin mereka, imam, ahli-ahli Taurat, atau orang-orang Farisi. Lalu dijawabnya begini, hei, kalian harus tahu waktunya. Memangnya sekarang Mesias akan datang? Ketika dengar perkataan begitu, orang-orang jadi lengah hatinya. Oh ya. Oleh karena itu saudara, orang-orang hanya makan, minum, mengawinkan, dan main-main saja. Matius 24 ayat 37 sampai 39. Yesus menubuatkan hal ini juga. Akan terjadi seperti ini di akhir zaman. Kalau orang-orang yang memimpin rakyat berkata bahwa Yesus itu sesat atau palsu, maka siapa yang akan pergi kepada Yesus? Selain itu juga pasti ada orang-orang yang bahkan tidak tahu bahwa orang-orang Majus pernah datang. Ini pun belum ada yang belum dengar. Saudara-saudaraku yang terkasih, kelahiran Yesus di tahun 2021 ini tidak boleh menjadi Natal yang terkejut dan tercengang. Saya harap di hati saudara, di hati kita semua, bintang timur, bintang subuh, bintang fajar, kelahiran kudus benar-benar terbit. Semoga saudara semua menjadi orang-orang Majus rohania yang menerima tuntunan bintang fajar tersebut. Amin. Saya harap saudara semua mengikuti tuntunan bintang dan bisa menemukan Pak Yesus, Putra Firman, dengan tepat. Saya berdoa dan memberkati dalam nama Tuhan Yesus agar pada akhirnya saudara semua menyambut Bayi Yesus dan bisa merayakan hari Natal yang bisa bersyukur, benar-benar bernyanyi pujian dan bersyukur. Dunia gemar dan soraklah, Rajamu lahirlah. Amin. Mari kita berdoa.
Allah Bapa yang penuh kasih, sambil menyambut malam Natal di tahun 2021 ini, yang mana pandemi corona belum selesai ini, kami telah merenungkan firman dengan judul Bintang Timur yang Terbit di Hatiku. Bapa, di dunia ini ada banyak bintang-bintang palsu yang kelihatan mewah dan keren, bagus. Tetapi hari ini lewat firman yang diberikan, kami telah melihat bintang Bethlehem, bintang Yerusalem, bintang yang sejati. Bapa, kami ingin agar bintang Yesus yang sejati terbit di hati kami masing-masing, sehingga kami menyambut Natal kelahiran Kudus yang sejati. Meskipun juru selamat telah lahir di bumi ini, para pemimpin agama dan orang-orang Yahudi yang hanya mengejar kekuasaan dunia dan keuntungan, serta penuh dengan pikiran jasmani, semuanya hanya terkujur saja. Hasilnya mereka tidak mempersiapkan hati untuk menyambut bayi Yesus dan melewatkan hadiah berkah terbesar. Bapa, hari ini kami ingin menerima tuntunan bintang dan mempersiapkan palungan hati kami yang bersih. Pada akhirnya tolong agar sambil menyambut Natal kelahiran kudus bayi Yesus, syukur memancar keluar dari hati kami masing-masing. Sama seperti orang-orang Majus yang masuk ke dalam rumah dan sujud menyembah bayi Yesus, selalu membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kami hendak memberi persembahan kepadamu. Terimalah persembahan-persembahan kami dan pakailah sesuai dengan kehendak-Mu. Curahkanlah segala berkat kepada mereka. Lewat semua cara yang tersisa pun, kiranya hanya Bapa yang menerima kemuliaan dari kami. Dengan meninggikan nama Yesus Kristus yang kudus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.